Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast SMK Sumpah Pemuda 2 dengan aku Ira Saskia Aku Muhammad Tegar Ramdhani. dan kita nggak cuma berdua, tapi kita ditemani sama Pak Jijul. Halo semuanya. Boleh dikenalin dulu Pak namanya? Oke, baik. Perkenalan dulu ya, nama saya Azizul Hakim. Saya di SMK Sumpah Pemuda itu sebagai gurunya di mata pelajaran akuntansi atau produktif akuntansi. Karena saya juga lulusan sarjana akuntansi. Selain itu, selain mengajar, saya juga seorang pelatih panahan di Ciawi Archery Club. Terus selain pelatih panahan, saya juga seorang pelatih fisik. Jadi tidak hanya panahan ya. Iya. Jadi pelatih fisik juga. Saya kemarin ngambil lisensi pelatih pemula fisik di Persatuan Pelatih Fisik Indonesia. Keren banget kan guys? Sibuk banget berarti nih Pak. Iya. Alhamdulillah, karena masih muda gitu ya. Iya bener ya, Jadi, memanfaatkan waktu. Ya, memanfaatkan waktu supaya produktif gitu ya. Ya, Karena sekarang umur produktif begini. Iya betul. Bapak kesibukannya berarti sekarang sibuk banget ya. Ya, sibuk Karena banget kita juga bisa jadi dibilang. jarang buat ketemu ya Pak. Jarang banget ketemu Bapak. Oke Pak, di sini kita tuh mau ngebahas sesuatu nih. Sekarang kan lagi tren atau banyak banget ya yang pada olahraga, apalagi di ini lari, naik gunung. Nah, tanggapan Bapak sama tren-tren yang sekarang nih gimana nih Pak? Ya, untuk tren sekarang ya, yaitu banyak sekarang tuh sedang hype-nya olahraga lari. Ya betul Pak. Nah, olahraga lari ini menjadi FOMO, tapi FOMO yang positif begitu. Ya, betul. Ya, karena memang kita itu diwajibkan atau bukan diwajibkan, tapi harus melaksanakan kegiatan aktivitas fisik begitu. Betul. Karena sangat penting. Ya. Setiap hari itu Pak. Ya, kalau bisa memang setiap hari dilakukan. Nah, tidak hanya olahraga lari saja, tapi yang paling penting itu adalah latihan fisiknya. Nah, Ya, salah satunya seperti latihan angkat beban. tapi emang sekarang tuh lagi banyak banget ya orang yang lakukannya kayak gitu. Bahkan yang mungkin dulunya kaum rebahan nih guys, sekarang jadi mungkin tertarik juga karena tren sekarang banyak orang-orang yang olahraga. Mungkin mereka tertarik ya Pak. Iya, betul. Karena mungkin di kita ya, khususnya di SMK Sumpah Pemuda ini banyak anak-anak yang memang kandungan gulanya terlalu tinggi. Ya, Dan tidak diluapkan kepada aktivitas fisik. Jadi menyebabkan anak itu memang males kan gitu ya. Senangnya rebahan gitu. Terus dikit-dikit ngantuk. Nah, itu juga menjadi faktor kan begitu. Jadi memang walaupun kita disibukkan dengan kegiatan sekolah, tetapi tetap aktivitas fisik itu harus dilaksanakan. Minimalnya seperti jalan kaki gitu. Karena memang setiap hari itu dalam satu hari kan, kalau di Singapura itu kalau nggak salah ya, itu diwajibkan jalan kaki itu 10.000 langkah begitu. ya betul. Saking harusnya itu Saking ya Pak. harusnya gitu. Makanya di kita kan, maaf ya, banyak anak-anak ke sekolah pun masih naik Bawa motor kan motor, gitu ya. ya. Betul. Terus pulang perginya bawa motor. Nah, itu aktivitas fisiknya kurang. Terus asupan makanannya juga kan di kantin-kantin nih khususnya Iya ya. betul Iya, banget betul. Pak. Kandungan gulanya itu cukup tinggi, kandungan gula dan kandungan garam, karena itu mempengaruhi juga. Makanya kita sosialisasikan nih kepada anak-anak, kepada seluruh warga sekolah untuk melakukan aktivitas fisik agar hidupnya sehat kan begitu ya. Nah, di dalam aktivitas fisik ini memang di dalam gaya hidup sehat ya, ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada pola makan. Nah, pola makan di kita kan makannya apa saja dimakan ya, Sembarangan. gitu, sembarangan kan begitu ya. Nah, di dalam
makanan ini memang harusnya dibagi-bagi nih. Ada karbohidratnya, ada sayurannya kan begitu ya, nutrisinya, terus ada proteinnya dan ada vitaminnya. Nah, anak-anak di kita itu makan tidak sesuai dengan porsinya. Karena sekarang tuh tidak zaman lagi yang namanya makan 4 sehat 5 sempurna. Iya, betul Ya. sekali ya. Yang zaman sekarang tuh yang harus kita laksanakan yaitu gizi seimbang. Nah, benar. jadi asupan makanan yang gizinya seimbang dengan tubuh kita. Karena memang disesuaikan dengan berat badan. Berat badannya segimana, terus protein per harinya itu berapa. Nah, itu kalau dalam segi makanan ya. Iya. Terus yang kedua itu dalam pola istirahat atau tidurnya. Nah, memang di kita itu Banyak banget yang bergadang. Nah, anak-anak yang bergadang. Ya. Jadi pada saat mereka bangun pagi ke sekolah itu masih ngantuk karena benar. waktu istirahatnya kurang. Kurang. Nah, memang ini kan kebijakan baru ya dari Ya. Kang Deddy Mulyadi, yaitu kita itu jam 9 malam itu harus sudah di rumah. Karena memang diusahakan jam 9 malam itu sudah tidur. Dan nanti pada saat bangun pagi jam 4 itu sudah fresh gitu. Jadi memang pola tidur memang yang harus harus cukup. Cukup ya, Pak. Iya, benar. Karena kan zaman sekarang ya anak-anak tuh malamnya suka main game online kan, iya, betul. sampai tidak tahu waktu. Nah, itu pun menjadi salah satu faktor ya, karena tidurnya kurang begitu. Itu salah satu lagi kan tadi ada 2 ya, satu lagi yaitu tentang aktivitas fisik ini. Makanya sangat penting. Jadi kalau mau hidupnya sehat, 3 faktor ini harus dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Apa aja emang itu, Pak? Nah, itu yang tadi ya. Tadi kan pola makan, Ya. istirahat dan olahraga begitu. Ya. Terus banyak anak-anak sekarang yang sedang FOMO tentang lari ya. Ya, betul. Suka update Strava kan Ya. gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya ini bagus sekali gitu karena di kita sekarang lagi rame-ramenya tentang lari karena jujur saya lari di Sempur hari Minggu itu sudah padat sekali. Wah, iya. Ya. Bahkan itu mah bukan lari, jalan kaki gitu. Karena di Sempur itu banyak sekali dari anak-anak sampai usia tua tuh pada lari gitu. Dan ini kan menjadi tren positif Iya, betul, untuk kedepannya begitu. Karena aktivitas fisiknya ada di masyarakat. Nah, itu. Ini saya sangat setuju, tetapi banyak juga anak-anak yang tidak paham tentang olahraga lari ini. Karena mereka tidak tahu teknik lari yang benar seperti apa, kan begitu ya? Ya, Pak. Apa yang harus dilakukan sebelum lari, kan begitu. Ya. Mungkin karena mereka ikut-ikutan aja Nah, ya. karena Iya, ikut-ikutan jadi- aja begitu. Kan sekarang lagi tren Strava ya. Iya, Ya, benar. 10 kilo, terus pace-nya itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 kan gitu ya. Terus ini pelari-pelari baru pengen 10 kilo ataupun 21 kilo tapi pace-nya pengen 3. Ya, itu kalau baru-baru kan bisa meninggal kan gitu ya kalau dipaksakan terus. Iya. Makanya Terlalu harus disesuaikan dengan latihannya begitu. Iya, benar. Itu sih. Terus lari ini memang yang harus diutamakan itu adalah kan kalau yang pertama nih yang baru-baru itu cara lari yang benar seperti apa, terus daya tahan tubuhnya bagaimana. Jadi jangan sampai kita target sekarang lari 10 kilo tanpa latihan, tanpa asupan makanan yang benar, terus ditancap gas langsung 10 kilo. Kan itu bisa mencederai tubuh kita. Iya, benar. gitu. Tapi boleh dikasih tahu dong, Pak, cara lari yang benar buat yang lain iya, gitu. iya. Jadi kayak mungkin mereka bisa dapat pelajaran lah Iya. caranya lari yang benar tuh gimana. Sebenarnya memang ada teknik-tekniknya ya, seperti ankling ya. Itu kan harus dilakukan sebelum. Kalau misalkan banyak sih anak-anak futsal yang suka latihan pemanasan. Pemanasan Iya, Seperti ankling, terus dari latihan lower body-nya, terus ke core-nya sama upper body-nya juga semua harus dilakukan begitu. Tapi yang pertama yang harus dilakukan para pelari muda itu minimal itu kan kita belajar daya tahan tubuh dulu. Jadi durasi larinya yang
kita kita perbaiki. Jangan sampai pace-nya larinya yang kencang gitu kan. Tapi kan lari kencang itu 1 menit udah ngos-ngosan kan begitu. Iya, betul. Yang penting lari pelan dulu. Kalau nggak bisa ya jalan dulu sebenarnya gitu. Seharusnya jalan dulu sih, Jalan Pak. dulu memang pemanasan dulu, larinya lari pelan dulu atau jogging disebutnya. Jogging. Nah itu. Jadi jangan sampai pertama baru mau lari nih langsung tancap gas. Wah, itu mah 5 menit juga udah Iya. tepar kan Capek. begitu. Nah itu. Oh, jadi yang bikin capek duluan tuh karena awalnya terlalu tergesa-gesa ya. Iya, itu bisa jadi. Oke. Karena kan ya lari itu kan ada pemanasannya dulu gitu. Jadi pemanasan pun wajib dilakukan. Jangan sampai pada saat kita mau lari langsung ditancap gas. Nah, itu Iya. nggak boleh juga karena kan bisa cedera ya. Cedera. Kan di kaki juga ada hamstring, ada ankle, terus ada ACL kan gitu ya. Iya. Kalau langsung ditancap gas ya bisa kena lah itu. Makanya wajiblah pemanasan sebelum lari. Itu pentingnya ya. Mungkin ini juga pelajaran buat aku karena aku pribadi kan emang gak suka banget olahraga ya. Terus sekalinya olahraga pantes. Aku tuh sering ngerasa sakit kaki ternyata salah ya cara ininya tuh. Ya sebenarnya nggak salah juga, tapi memang orang yang pertama baru lari itu kan memang pasti sakit-sakit dulu kan gitu ya. Makanya memang harus dibiasakan. Nah itu. Dan memang tekniknya juga harus benar gitu. Karena kan ada pelari-pelari itu ya pelari pemula khususnya kan gitu ya. Itu kan tumpuan larinya itu ada di tumit. Nah, itu tuh kan bisa kena ke paha. Nah, itu makanya memang pada saat lari itu harus flat, harus inilah. Kalau enggak dari bola kaki yang depan itu harus begini posisinya. Iya. Nah, itu teknik lari ya. Jadi memang harus dipelajari gitu. Terus kan di konten-konten tuh banyak ya namanya ABC drill kayak gitu. Nah memang itu untuk membiasakan kita pada saat kita berlari. Jadi kalau ABC drillnya udah bagus, ya kemungkinan nanti larinya pun akan bagus begitu. Jadi kita ini ya, oh ya selain lari kan Ada juga tuh Pak naik gunung Oh iya, ya naik gunung juga lagi ininya ya lagi rame-ramenya tuh. boomingnya. Iya. tapi yang aku ini Pak kan ada yang aku kagetin ya dari aku pribadi, entah mungkin tanggapan orang lain. Aku kaget ngelihat orang-orang yang baru banget pemula dia langsung ke gunung yang maksudnya MPL-nya tinggi iya. tinggi gitu. MDPL ya. Iya, tinggi ya. gitu. Aku kaget langsung, wah gitu. Kok bisa ya? Ya sebenarnya sih untuk naik gunung ini karena memang kita harus belajar, harus tahu dulu ilmu survival kan bertahan hidup seperti apa. Karena ini olahraganya beda lagi dengan lari, Beda. lari atau jalan kan begitu. Karena kita harus naik gunung, terus bawa beban yang cukup berat kan gitu ya, seperti pakaian, terus makanan kan gitu ya. Jadi ya itu aktivitas atau latihan fisiknya memang harus dipenuhi dulu gitu, harus dilatih dulu sebelum kita naik gunung. Terus kan di gunung juga kondisi suhunya kan berbeda dengan di daratan kan begitu. Nah itu juga kita harus bisa menyesuaikan. Makanya sebelum mendaki itu harus belajar dulu namanya survival, terus namanya pertolongan pertama gawat darurat. Kalau misalkan kita terjadi apa-apa di jalan kan gitu, kita nggak ada yang tahu kan. Harus seperti apa penanganannya begitu. Dan harus prepare. Siap, harus lengkap, wajib. Karena kan banyak mitos ya ke gunung-gunung itu kalau ganjil gimana kan gitu ya. Iya tuh banyak banget Pak. Sebenarnya di gunung itu tidak jadi masalah gitu. Tapi yang wajib itu adalah persiapan kita untuk naik gunung tersebut ya. Mulai dari sedia makanan kan gitu ya. Terus pakaian yang memang tidak basah kan gitu. Kalau misalnya kehujanan nih harus ganti kan begitu. Terus navigasi darat. Nah ini kan anak-anak sekarang kan tidak tahu ya membaca peta itu seperti apa kan gitu ya. Jadi ya kalau kesasar pun kalau kita punya GPS terus ada peta ya mungkin tidak akan kesasar kan gitu. Itu sih. Jadi memang ilmu-ilmu mendaki itu ya memang harus dipelajari dulu. Terus jangan sampai langsung ke
Terjun gunung yang memang treknya Tinggi, susah kan iya. gitu. Karena kan bisa apa namanya ya terjadi apa-apa kan begitu, Iya. kita tidak ada yang tahu begitu. Terus juga kan kalau naik gunung ada tuh kata kayak kalian kalau misalnya ke gunung kalian tuh harus permisi-permisi, terus juga katanya jaga omongan gitu. Itu tuh Iya. mitos atau emang gimana tuh Pak? Sebenarnya sih dibilang mitos ya mitos, Iya. dibilang fakta juga ya fakta, karena memang kita kan harus bersahabat dengan alam nih. Jadi jangan sampai memang ya sikap kita jangan sampai frontal. Iya. Tapi yang lebih utamanya yaitu kitanya harus siap gitu. Siap menghadapi cuaca kan gitu ya. Iya. Siap menghadapi kelelahan, terus prepare gitu. Sebenarnya dalam kasus-kasus ini kan apalagi naik gunung ya yang kehilangan atau yang apalagi yang hipotermia Iya. karena Iya. memang yaitu kasus meninggalnya atau kecelakaannya itu diakibatkan dianya tidak prepare, bukan diakibatkan pada mitos-mitos yang Iya, beredar kan betul, begitu. betul. Jadi ya itu yang diutamakan, kitanya harus prepare dulu gitu. Tapi kalau udah prepare mah insyaallah lah aman Iya. gitu. Berarti orang-orang yang hipo terus yang hilang juga sebenarnya bukan karena makhluk yang di sana juga ya, Bukan. mungkin karena kesiapan diri Ya, dianya kesiapan kurang. dirinya. Ya karena kan ya karena kadang yang naik gunung tuh suka pakai jaket, Ya, Ya. betul. suka pakai jaket kan, Ya. terus hawanya pakai jaket, kan lama kelamaan misalkan dari start ke pos 1 pakai jaket, Pakai panas suhu panas. tubuhnya, terus tiba-tiba dibuka karena gerah. Ya. Nah itu kan tubuh harus menyesuaikan lagi dengan kondisi dinginnya di Atas. luar, kan gitu ya, Ya. di luar, ya maksudnya di kondisi di alam Iya, kan iya. begitu. Terus misalkan tiba-tiba hujan, pakai jas hujan. Pakai. Nah kan panas juga kan jas hujan Iya. kan. Terus setelah hujan reda dibuka lagi. Nah itu kan mengakibatkan suhu tubuh di dalam tubuh kita itu kan bergejolak gitu. Iya. Yang tadinya panas tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas lagi, tiba-tiba dingin. Nah itu yang membahayakan gitu. Makanya bisa jadi hipotermia karena memang kondisi tubuh kita tidak siap Iya. menghadapi suhu dingin kan begitu. Berarti dilari sama di apa sih tren Naik yang gunung. naik gunung ini tuh sebenarnya dampaknya tuh bagus, tapi mungkin yang dari dampak negatifnya tuh mungkin karena kesiapan diri Iya, dianya ya. kesiapan gitu. Jadi jangan sampai boleh FOMO, tapi jangan sampai FOMO ini kan mencelakai kita. Kita Iya. harus prepare juga bagaimana caranya nih olahraga ini bisa dilakukan dengan aman, safety. Iya, betul. Dan sehat ke tubuh kita gitu. Jangan sampai olahraga mengakibatkan cedera kepada tubuh kita kan begitu. Iya, betul betul. Makanya harus banyak persiapan juga Iya, ya di antara betul. itu. Mungkin dampak ini tuh di dua tren ini tuh bagus ya untuk kita semua, apalagi di kalangan remaja sekarang yang mungkin dulunya tuh mereka tuh jarang banget buat olahraga, mungkin sekarang banyak, jadi semakin banyak remaja yang ikutan karena tertarik. Oh ternyata seru juga ya, walaupun mungkin asal ikut-ikutan aja dan tanpa ada persiapan akhirnya ini, tapi mungkin dengan kita berharap ya dengan adanya tren ini bikin negara kita tuh lebih ngeutamain kesehatan fisik kita ya. Nah, oke guys, mungkin cukup mungkin cukup segini aja ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Jijil yang sudah memberikan banyak ilmu nih buat kita remaja sekarang. Jadi kita tahu, oh ternyata kita tuh nggak boleh asal ya, harus banyak persiapan dalam diri kita. Terima kasih banyak Pak, sudah meluangkan waktunya di kesibukan Iya. Bapak yang sangat sibuk ini guys. Bapak mau meluangkan. Dan oke guys, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Aku Ira Saskia dan Aku Muhammad Tegar Ramdhani. Azizul Hakim. kita pamit undur diri. Bye bye guys. Jangan lupa tonton kita di channel selanjutnya. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Subscribe.